Salam, salam, puji Tuhan. Haleluya. Kita jumpa lagi ya dalam pelajaran singkat kita hari ini. Ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa, Tuhan berkati kita. Ya, dimanapun berada, ya biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, pelajaran kita pada hari ini adalah ya tentang hal berpuasa. Apa kata Alkitab? Ya, sebagai orang Kristen ya mungkin bertanya. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-16 sampai 18. Ya. Hal berpuasa. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Tentang berpuasa mungkin bertanya, bagaimana kita berpuasa ya? Saya bukan membahas jam-jamnya, makannya bagaimana, tetapi ya secara umum ya kalau kita lihat firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram. Jangan muram seperti orang munafik. Ya, jangan munafik mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Wah, kita lihat puasa orang Kristen ya bukan untuk dilihat orang, dengar baik-baik ya, dan muka kita pun jangan seperti tiada muram ya. Dia katakan supaya dilihat orang. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah mukamu, cucilah minyakilah kepalamu ya, dan cucilah mukamu. Wah, luar biasa. Amin. Ya, minyaki kepala ya, bukan muka ya. Kalau muka jadi ya berminyak jadinya. Tapi apa? Minyaki kepala, cuci mukamu. Dia katakan nampak muka kita ini, wah semangat. Dalam berpuasa, muka kita jangan sampai dilihat seperti ya menunjuk ya. Dia lihat ini ya bukan ditunjuk-tunjuk kepada manusia, bukan ditunjuk saya ini rohani dan apa semua ya. Tetapi dia katakan biar hanya Bapa di surga yang melihat. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6, dia katakan, bukan berpuasa yang kukendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kalau kita lihat dari konteks ini, pasal ini, Yesaya 58, dia katakan, ya bukan hanya di luaran, bukan itu yang kukendaki kata Tuhan, tapi untuk melepaskan, membuka belenggu-belenggu. Berarti puasa ada tujuan khusus. Ya, banyak hal lagi tapi khusus yang ini kita katakan mematahkan, ya, melepaskan tali-tali kuk yang mengikat kita, mengikat kerohanian kita, membuat kita itu ya terbelenggu, ya terkongkong, sehingga kerohanian kita tidak bertumbuh, sehingga pengenalan akan Tuhan kita tidak ada tidak meningkat, tidak bertumbuh kerohanian kita. Jemaat Tuhan, rupanya kita puasa bukan sembarang. Ya, apalagi menunjuk-nunjuk dengan orang supaya disanjung, ini orang rohani. Tidak, kata firman Tuhan. Makanya minyaki kepala, cuci muka, nampak segar, ya,
Maksudnya praktek kita kalau kita sedang berpuasa, sedang bekerja, ya jangan loyo-loyo, tiada semangat. Allah, jangan sampai begitu. Tapi mari, ya dia katakan, cuci mukamu, minyaki kepala, nampak, iya, bukan di luarannya itu berarti hati kita. Dan melepaskan kukuk, memerdekakan orang yang teraniaya. Maksudnya, mari apa yang membelenggu kita, kegelapan, apa yang membelenggu itu yang diputuskan. Ya, ada tujuan puasa. Ya, jadi ini secara menyeluruh, ada tujuan khusus. Ya mungkin engkau sedang ingin kau ingin melepas dari rokok, minum minuman keras yang sudah kecanduan dan banyak hal. Ya, berpuasa dan kita minta Tuhan tolong lepaskan saya daripada ya belenggu-belenggu yang mengikat kita, membuat kita tidak maju dalam Tuhan. Ya itu dia puasa Kristen secara umumnya. Bukan saya membahas jamnya, makannya bagaimana, itu nantilah ya di sesi seterusnya, di ya pelajaran seterusnya. Tapi hari ini kita melihat puasa orang Kristen. Dia katakan ya memetakkan, melepaskan ya kukuk yang selama ini membuat kita tidak semangat dalam Tuhan, membuat kita jauh dengan Tuhan. Ya itu harus dipatahkan semua. Mungkin malas kerja itu kita berpuasa supaya ada semangat, patahkan itu. Apalagi ya kita punya emosi semua tidak terkawal ya, kita berpuasa ya patahkan semua itu supaya kita boleh sudah menguasai emosi kita. Ya itu dia tujuan kita berpuasa semua. Ya. Ada juga yang berpuasa kan mematahkan kolesterol, lemak. Oh, ya boleh juga. Ya itu kan juga itu membuat penyakit kan, ini membuat belenggu yang berat ya bagi yang berat badan seperti ya saya sudah melebihi berat badan, ini perlu ya mematahkan belenggu berat badan yang membuat tidak cergas. Oh, haleluya. Tapi kita belajar di sini, kita melihat firman Tuhan bahwa bukan luarannya itu yang dipenting, tapi hati kita hubungan dengan Tuhan. Ya, puasa itu ya lebih itu tujuan dia, hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Ya. Supaya kita boleh melepaskan, sebab kita perlu kekuatan Tuhan kan untuk melepaskan apapun ini. Untuk apa yang simple lah, untuk menguasai nafsu makan yang ya tidak terkawal, ini kita juga perlu kuasa. Kalau yang sudah tercandu, sudah terbiasa makan banyak, ini bukan mudah untuk melepaskan, ini perlu kuasa Tuhan. Makanya puasa itu hubungan kita dengan Tuhan, dan apabila ini kita ya berpuasa, ada hubungan, ada kekuatan kita melepaskan hal-hal yang membelenggu kita. Itu sebab dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6, bukan berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Teraniaya dengan apa? Dengan ya banyak hal-hal ya yang membuat kita tidak maju. Banyaklah ya kan, sakit hati, dengki, cemburu, ini kan membuat kita ini banyak yang tidak maju ini. Ya. Biarlah hari ini ya pelajaran singkat ini yang membuat kita kembali ya paham. Sebab banyak orang bertanya bagaimana orang Kristen bertanya. Jadi harap penerangan ini sedikit boleh ya menambah ya pengetahuan kita tentang puasa secara orang Kristen. Amin. Di dalam Tuhan. Amin. Dalam Kristus. Puji Tuhan. Ya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.